Meski gagal ke final, Popsivo Poluan bertekad menjagal Jakarta Bean dalam pertandingan yang diprediksi akan sangat sengit dan penuh kejutan. Salam olahraga, para pecinta voli. Hari ini kita akan membahas perjalanan menarik tim Popsivo Poluan di ajang Proliga 2024. Siapa yang tidak kenal dengan tim yang satu ini? Tim yang diperkuat oleh Arsela Nuaripurnama dan kawan-kawan ini telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa di sepanjang turnamen. Mari kita mulai dengan pertandingan terakhir mereka melawan Jakarta Pertamina Enduro. Bayangkan ketegangan yang menyelimuti Gor Jatidiri di Semarang saat itu. Popsivo Poluan tampil bak singa yang lapar, menghabisi lawannya dalam 3 set langsung dengan skor yang mencengangkan, 33-31, 25-16, dan 25-20. Sungguh sebuah kemenangan yang manis dan meyakinkan. Namun, tahukah Anda? Kemenangan ini datang setelah kekalahan mereka di hari pertama melawan Jakarta Electric PLN. Ya, tim yang diperkuat Yola Yuliana itu berhasil melangkah ke final untuk pertama kalinya setelah 7 tahun penantian. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Tapi jangan salah, kekalahan ini justru menjadi bahan bakar bagi semangat Popsivo Poluan untuk bangkit dan membuktikan diri. Pelatih mereka, Gerardo Daglio, dengan penuh semangat menyatakan bahwa kemenangan atas Pertamina Enduro telah menghadirkan nuansa positif di ruang ganti tim. Bayangkan euforia yang dirasakan para pemain setelah pertandingan itu. Daglio bahkan menegaskan bahwa mereka harus tetap percaya hingga akhir, sebuah filosofi yang menjadi pegangan tim ini. Namun, perjalanan Popsivo Poluan belum berakhir. Mereka masih harus menghadapi lawan tangguh, Jakarta Bean, di laga terakhir Final Four. Tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi ini memang baru saja menelan kekalahan telak dari Electric PLN, tapi jangan anggap remeh. Jakarta Bean tetap dipandang sebagai salah satu tim terbaik di Proliga dengan materi pemain bintang mereka. Yang menarik, Popsivo Poluan memiliki rekor apik melawan Jakarta Bean dengan 2 kemenangan di fase reguler dan hanya 1 kekalahan di putaran pertama Final Four. Irina Voronkova dan kawan-kawan tentunya akan berusaha mempertahankan dominasi ini. Namun, seperti yang dikatakan Daglio, recovery pemain akan menjadi kunci kesuksesan menghadapi pertandingan besar ini. Meski jalan ke final sudah tertutup bagi Popsivo Poluan, semangat mereka tak pernah surut. Mereka gagal lolos ke final karena kalah rasio set, tapi hal ini justru membakar tekad mereka untuk memberikan penampilan terbaik di laga terakhir. Inilah yang membuat Proliga begitu menarik, bukan? Setiap tim berjuang hingga detik terakhir, tak peduli apapun situasinya. Jadi, apa yang bisa kita harapkan dari pertandingan Popsivo Poluan melawan Jakarta Bean? Akankah Arsela Nuaripurnama dan kawan-kawan kembali menjadi tukang jagal bagi Jakarta Bean? Atau akankah Megawati dan kawan-kawan mampu membalas dendam atas kekalahan sebelumnya? Yang pasti, pertandingan ini akan menjadi penutup yang sempurna bagi babak final for Proliga 2024. Satu hal yang pasti, semangat juang Popsivo Poluan patut diacungi jempol. Mereka telah membuktikan bahwa dalam olahraga, bukan hanya kemenangan yang penting, tapi juga konsistensi dan tekad untuk terus berkembang. Mari kita nantikan aksi mereka di Gor Jatidiri, Semarang, pada pukul 16.00 WIB hari ini. Kemenangan yang pahit. Tim voli wanita Jakarta Popsivo Poluan menang telak namun gagal ke grand final, sementara rivalnya Jakarta Bean justru lolos tanpa. Dalam dunia voli Indonesia, drama dan ketegangan terus mengalir tanpa henti. Bayangkan saja, sebuah kemenangan yang seharusnya menjadi momen kegembiraan, justru berakhir dengan rasa pahit di mulut. Inilah yang dialami oleh tim Jakarta Popsivo Poluan dalam gelaran PLN Mobile Proliga 2024.
Mari kita mundur sejenak ke malam yang penuh gejolak itu. Jumat malam, 12 Juli 2024, Gor Jatidiri Semarang menjadi saksi bisu pertarungan sengit antara Jakarta Popsivo Poluan dan Jakarta Pertamina Enduro. Atmosfer tegang menyelimuti arena, setiap pukulan, setiap blok, setiap servis menjadi penentu nasib kedua tim. Set pertama berlangsung begitu ketat, membuat penonton menahan napas hingga skor akhir 33-31 untuk Popsivo. Bayangkan ketegangan yang dirasakan para pemain. Namun, seolah mendapat suntikan semangat dari kemenangan tipis ini, Popsivo melaju kencang di dua set berikutnya. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Mereka menang telak 25-16 di set kedua, dan 25-20 di set terakhir. Kemenangan 3-0 ini seharusnya menjadi momen euforia bagi Popsivo. Tapi tunggu dulu. Takdir rupanya punya rencana lain. Alih-alih merayakan, mereka justru harus menelan pil pahit kenyataan bahwa kemenangan ini tak cukup untuk mengantarkan mereka ke grand final. Ironi yang begitu menyengat, kemenangan Popsivo justru menjadi tiket emas bagi rival mereka, Jakarta Bin, untuk melenggang ke babak puncak. Bagaimana bisa? Ternyata, meski masih memiliki satu pertandingan tersisa melawan Jakarta Bin, Popsivo sudah dipastikan tak mampu mengejar nilai rivalnya itu. Bayangkan perasaan para pemain Popsivo. Mereka baru saja menang telak, tapi justru harus menelan kekecewaan. Sementara di kubu Jakarta Bin, tanpa turun ke lapangan, mereka sudah bisa merayakan keberhasilan melaju ke grand final. Sungguh, voli bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga permainan angka yang kadang bisa sangat kejam. Lantas, bagaimana dengan pelatih Popsivo, Gerardo Daglio? Di tengah pusaran emosi ini, ia tetap mencoba bersikap profesional. Kita menyiapkan tim untuk pertandingan di Final Four ini, ujarnya singkat. Kita bisa bayangkan di balik kata-kata diplomatis itu, tersimpan kekecewaan yang mendalam. Sementara itu, di kubu Jakarta Pertamina Enduro, pelatih Eko Waluyo mengambil pendekatan berbeda. Menyadari peluang timnya untuk menembus grand final sudah tertutup, ia memutuskan untuk melakukan rotasi pemain. Sebuah keputusan yang mungkin kontroversial, tapi menunjukkan bahwa ia sudah memandang jauh ke depan, mungkin mempersiapkan timnya untuk kompetisi mendatang. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari drama ini? Pertama, dalam olahraga, khususnya voli, tidak ada yang bisa diprediksi. Kemenangan tidak selalu berarti kesuksesan, dan kekalahan tidak selalu berarti kegagalan. Kedua, pentingnya strategi dan perhitungan yang matang. Jakarta Bin berhasil melaju ke grand final tanpa harus bermain di pertandingan terakhir. Semua berkat perhitungan punt dan set yang cermat. Lantas, bagaimana kelanjutan cerita ini? Akankah Jakarta Bin mampu memanfaatkan momentum ini dan tampil gemilang di grand final?